Besok pagi rencana bayar rumah. Jam 2 malam kemalingan 500 juta hilang. Saya mau nanya, besok pagi stres atau ridho? Ini dalam kehidupan sehari-hari ya, saya mau ngasih contoh yang paling gampang. Zaman sekarang kan namanya zaman apa nih? Zaman dulu itu gak denger zaman ini. Kita gak denger, ini namanya zaman Covid. Iya, zaman Covid, betul ya? Zaman Covid, wow, zaman Covid. Zaman Covid ini banyak enggak yang mendapatkan ketidakenakan dalam hidup? Misal contohnya yang paling gampang, yang biasanya dia itu kerja di perusahaan, tiba-tiba dipecat, ada enggak? Ada atau banyak? Banyak. Karena perusahaannya juga enggak bisa hidup lagi. Perusahaannya kena Covid. Manusianya hidup, perusahaannya mati. Ada enggak begitu? Ada. Banyak perusahaan yang bangkrut ya kan? Sehingga karyawannya harus dirumahkan sampai di PHK. Bahkan perusahaannya mungkin gak sanggup ngasih pesangon. Nah kalau kemudian ada seorang muslim dapat musibah itu, dikeluarkan dari perusahaan, gaji tidak dibayarkan. Kalau dia ridho dengan itu, bisa nerima itu cirinya orang yang diridhoi Allah Ta'ala. Orang apik, itu orang baik itu. Itu orang yang luar biasa, orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya itu ditekak-tekuk, tidak gak penyet. Kalau kata ayah saya gitu, tidak gak penyet. Zaman sekarang kan dijak jerit. Betul ya? Ini tidak gak penyet, dijak ya nyantai saja dia. Gak ngapa-ngapain. Ridho aja, ridho. Rela, dibeginikan rela, dibegitukan rela. Allah terhadap manusia yang diberlakukan dengan takdir-takdir yang gak enak menurut pandangan manusia tadi. Manusianya kok nyantai saja, gak keluh kesah, hatinya ridho dan mengatakan Allah yang ngasih saya kondisi seperti ini baik, Allah mau menghapus dosa saya, Allah mau mengangkat derajat saya, Allah. Jadi ngomongnya ke Allah api kabeh gitu. Gak ngeresu loh, Allah ridho sama dia. Artinya Allah ridho sama dia itu kalau amalnya cuma sedikit, mau sholat 5 waktu, hanya sholat 5 waktu puasa Ramadan, jannah langsung, swarga dan surganya enggak nanggung-nanggung, pol tingginya. Nah sekarang ini anehnya luar biasa, ada oknum ibu-ibu. Oknum ibu-ibu sudah punya suami ganteng Masya Allah, kemudian sudah dikasih gaji dari suami, kurang terus ngomong kepada tetangganya, bojoku ora kaya bojomu, suamiku tak seperti suamimu tuh kan baik, suamimu begini lah, suamiku tuh Masya Allah, ngek didik, gak pernah ngasih banyak, gersulo terus, keluh kesah terus. Ini istri yang model begini ini, Allah gak ridho sama dia. Sama juga suami begitu. Udah punya istri yang solihah, istri yang baik, istri yang ngelayani, istri yang masakan, istri yang nyuci pakaian, istri yang ngepel, koyo-koyone nganti bojo mbek batur padha wae. Sampai istrinya tuh tetangganya ngomong, "Kamu tuh sama ART ya? Kamu sama ART itu kok bedanya apa?" gitu. Bedanya apa? Mending ART digaji, kamu enggak digaji. Diperes tok tenagamu. Tapi istrinya setia Masya Allah, ini suaminya adanya ngomong welek terus. Wong wedok gak kayak awakmu ngene, gak tahu, dimaki-maki terus tuh istrinya. Ini suami yang seperti ini suami yang gak ridho, yang gak ridho dengan kondisi yang Allah berikan, maka Allah juga gak ridho sama dia. Jadi kalau ngukur ridhonya Allah gampang atau susah? Gampang, jangan lihat orang lain, lihat diri kita. Diri kita dikasih Allah yang gak enak, ridho tidak, dah selesai. Dikasih yang gak enak, ridho atau tidak. Kalau ridho, gak keluh kesah,
hati enggak gerundel. Bukan di mulut ya, oh ridho, saya ridho. Neng hati urip kok kayak gini. Hidup kok seperti ini, itu namanya enggak ridho. Dah, sekarang kita cek. Jangan asal ngomong ridho, sekarang tes. Boleh tes kasus. Monggo diunjukin. Ya, alhamdulillah. Bu, saya mau jadikan ibu sebagai contoh kasus, boleh Bu? Boleh ya Bu ya? Bapak-bapak, boleh saya jadikan sebagai contoh kasus? Boleh. Anggap di atas istri, di bawah ini suami. Boleh ya? Walaupun belum nikah. Pokoknya status yang di bawah ini suami, yang di atas itu istri. Bu, ya jadi ibu di atas sebagai apa? Ya, bapak di bawah sebagai apa? Suami. Ada suami, ada istri. Saya mau nanya boleh Bu? Kalau selama 10 tahun ibu berumah tangga dengan suami yang di bawah ini, 10 tahun berumah tangga dengan suami yang di bawah ini, kemudian tidak pernah dikasih nafkah yang namanya nafkah duit, gak pernah dikasih nafkah, padahal suaminya itu punya duit. Ini Bu, ini orangnya ini Bu. Ini orangnya. Yang di bawah ini loh Bu. Ini suami-suami duitnya banyak. Nah ibu ini yang di atas nih, ibu ini sebagai istri. 10 tahun berumah tangga dengan para suami ini. Saya enggak loh ya, ini loh ya. Ya berumah tangga dengan para suami. Suaminya duitnya banyak. Gak pernah ngasih uang ke ibu, ngasihnya ke teman-temannya sama laki-laki. Nyah. Kalau ibu minta gak pernah dikasih. Saya mau nanya Bu, ibu punya suami seperti itu ridho atau ngrezuloh? Nah kayak contoh kasus yang cetok tuh ya. Kalau cuma ngomong ridho, cah TK ya, raditu billahi rabban, bisa. Bu, kira-kira ibu ridho atau keluh kesah? Jujur. Bu. Ridho atau keluh kesah? Oh marah. Tingkatnya lebih tinggi. Kalau keluh kesah kan agak gerundel ngomong gak enak di dia. Kalau marah? Laki-laki dasar gak punya perasaan pada istri. Tahu enggak kamu? Di luar sana banyak yang mau sama aku. Masya Allah, lambene sopo iki. Di luar sana banyak laki-laki yang mau sama saya. Masya Allah. Ada yang seperti itu? Wah, di mana? Enggak tahu di mana. Yang jelas bukan di sini, bukan di situ ya. Entah di mana. Mungkin bangsa yang enggak jelas gitu ya. Kalau muslimin wal muslimat insya Allah enggak ya. Dan insya Allah warga negara Indonesia enggak seperti itu. Warga negara bumi juga enggak seperti itu insya Allah. Warga negara mana itu? Mars ya juga belum ada penghuninya. Jelas Bu. Jadi ibu kalau punya suami begitu, ridho atau keluh kesah? Keluh kesah ya. Jadi ibu kalau keluh kesah menurut manusia wajar atau enggak wajar? Wajar toh? Ya wajar, suaminya begitu. Dia keluh kesah wajar. Iya wajar, tapi kalau kamu mau dapat ridhonya Allah, pangkat diridhoi Allah, kamu enggak seperti itu. Makanya kalau kita mau tahu pangkat kita termasuk orang diridhoi Allah apa enggak, ya lihat. Kalau kamu jadi istri diperlakukan seperti itu sama suami, kamu ridho melihat Allah lagi nguji saya dengan suami model begini. Gak dikai duit, gak paten, selesai. Rezekiku bukan dari suamiku. Bu, yang ngasih rezeki ibu siapa? Jadi kalau suami nggak ngasih nafkah, berarti Allah nggak ngasih apa? Jadi kalau ibu menganggap rezekimu dari suamimu, berarti rezekimu kecil.
Tapi kalau engkau menganggap rezekiku dari Allah Ta'ala, begitu suami enggak ngasih nafkah, enggak menjalankan kewajibannya, suaminya zalim, ibu bahagia. Alhamdulillah punya suami zalim. Kaget tonggoni. Loh kok alhamdulillah punya suami zalim? Iya, karena orang yang dizolimi akan ditolong oleh Allah. Berarti Allah yang akan jadi penolongku. Dan doanya orang yang terzolimi kabul. Dah saya tak doa yang baik-baik. Mudah-mudahan diganti suami yang lebih baik. Ya jangan gitu Bu. Doanya dimanfaatkan. Ya Allah jadikan suamiku ini orang yang baik. Manfaatkan doa itu. Ini ridho ini. Ya Allah jadikan suamiku baik. Jadikan suamiku orang yang mulia. Ampuni dosa suamiku. Nanti kalau ibu ridho dengan keadaan ibu. Terus berbalik dengan tulus mendoakan suami ibu. Ibu diridhoi Allah. Karena ibu diridhoi Allah. Apa yang ibu inginkan diberi oleh Allah Ta'ala. Enak atau? Iki larang nih ya. Ojo mbok share. Paham enggak? Karena kita diridhoi Allah. Namanya diridhoi Allah kan minta apapun dikasih sama Allah. Minta suaminya baik, suaminya tadinya bejat, zalim, berubah 180 derajat. Tiba-tiba suaminya jadi baiknya luar biasa. Dan begitu ibu tidak menyandarkan rezeki pada suami, menyandarkan rezeki pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tunjukkan kuasanya, Allah akan kasih ibu nikmat dari segala penjuru. Masya Allah, gak dikasih uang untuk beli masakan. Tiba-tiba tetangga kanan, kiri, depan, belakang tiap hari ngirim masakan. Tambah gak rekoso, wah penak, linggih ngatang-ngatang untuk masakan. Datang dari sini, semua tetangganya ngomong, kesian tuh terdolimi, kesian terdolimi. Masya Allah, akhirnya dikasihani sak kampung. Gak pernah minta dikasihani, satu kampungnya orangnya penyayang. Yang satu ngirimi ini, satu ngirimi ini, satu ngirimi ini, dan lain sebagainya. Tiba-tiba subhanallah. Ya, ada rezeki nomplok entah dari mana datang. Karena Allah yang ngasih, bukan suami. Sehingga hidupnya enak. Gak kamu kasih gak apa-apa. Hidup bukan karena kamu, hidup karena Allah Ta'ala. Nah model begini gampang atau susah? Sebetulnya gampang, betul ya? Sebetulnya gampang. Tapi kenapa dijadikan susah? Karena nuntut. Kewajibanmu sebagai suami memberi aku nafkah. Kamu harus memberi aku nafkah. Suami ini jawab, siapa yang harus? Ya kan Allah yang mengharuskan. Ya sudah, aku tinggal minta maaf sama Allah. Loh, ya gak bisa. Kalau aku gak maafkan, maka kamu gak akan dimaafkan sama Allah. Ya wes, berarti kue pengen aku melubun rokok. Yang gue tak seret. Mikir bujuni, Masya Allah. Repot juga ini kelihatannya suaminya ustadz ini ya. Maksudnya ustadz gadungan gitu ya. Pinter dalil ya, belajar sama ustadz mungkin ya. Ikut pengajian tapi diambil dalil-dalil untuk menyudutkan istri. Jadi kamu rela aku masuk neraka, itu katanya cinta. Kalau kamu cinta sama aku tuh ya cinta, enggak dikasih tetap cinta. Baru diuji enggak dikasih aja 10 tahun Gresula. Bujuni batin, lanang gendeng ya Allah. 10 tahun gak Gresula ki piye carane. Nanti kalau ibu nuntut gak ada habisnya. Suami punya 2000 jawaban, ibu punya 1000 kalimat, suami punya 2000 kalimat. Karena modelnya seperti itu. Memang gak mau ngasih, bakhil, pelit, zalim. Karakternya begitu. Nah, terus gimana? Ya enak hubungan sama Allah Ta'ala. Ya Allah aku terima keadaan ini. Punya suami yang model begini. Alhamdulillah aku enggak maksiat ya Allah. Aku bisa menyalurkan semuanya kepada suamiku meskipun modelnya kayak gini ya. Alhamdulillah aku enggak maksiat, aku taat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti hatinya plong enak. Kalau hatinya ridho itu enak. Legowo coro Jawa ini pun. Legowo tidak diperlakukan suami begitu. Sama juga dengan suami. Wah, tapi enggak usah kasih contoh ya. Enggak usah, udah paham semua. Kan enggak enak toh kalau menyinggung perasaan wanita. Masa saya mencontohkan ada wanita begini, terlampau kejem. Enggak enak. Lebih baik kan tadi suami jadi contoh. Betul ya? Halo para suami. Boleh ngasih contoh lagi? Suami istri atas
istri bawa suami, kerja bersama di rumah. Ya, mati-matian banting tulang. Nabung selama 20 tahun buat beli rumah. Tabungan terkumpul 500 juta. Oke, Pak Didik? Banyak. 500 juta terkumpul untuk beli rumah. Sudah keliling satu kota, cari rumah, ketemu rumah yang mau dibeli. Harganya cocok dengan tabungannya, luasnya, bentuknya, wilayahnya, lingkungannya, desainnya, bangunannya, cocok semua. Deal, senang, istri senang, suami senang. Besok pagi rencana bayar rumah. Jam 2 malam kemalingan 500 juta hilang. Saya mau nanya, besok pagi stres atau ridho? Hah? Stres atau ridho? Itu saya dengarkan Bapak Muhammad Yusuf Hamka kalau nggak salah namanya itu ya. Seorang pengusaha yang sukses, betul kan ya? Tuh pernah satu hari kehilangan uang berapa ratus ribu US dollar itu. Habis uangnya, nol. Itu ya sedih wajar, wajar. Orang sedih itu kan bukan berarti nggak ridho ya, sedih. Kemudian langsung ambil wudhu, sholat, habis sholat dunga, ya Allah aku ridho dengan apapun yang terjadi ini. Aku pasrahkan semua kepadamu, aku akan beri aku kesehatan dan aku bisa mulai lagi. Masya Allah. Atusan ewu US dollar loh. Wes hitungan dia, aku mumet begini. Semuanya ini hasil kerja habis, nol bisa ngomong aku ridho ya Allah, ridho ikhlas ya Allah. Saya mau nanya, kamu ketabrak sikilmu teklek. Ditabrak, brek, tek, tek, naudzubillah min dzalik, insyaallah selamat semua. Kakinya patah. Bisa enggak langsung teriak, ya Allah saya ridho dengan kondisi ini, saya ridho ya Allah, saya ridho ikhlas ya Allah. Seneng hatimu, bisa enggak? Atau urip kok kayak gini, hidup kok seperti ini, baru keluar niat pengajian tambah sikil teklek, pripun Gusti, kurang apa aku, kurang ajar toh. Ini manusia kurang ajar.